kita akan membahas statement yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Pak Purbaya. Beliau bilang bahwa M0 harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Apakah itu mungkin? Dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Infografis definisi M0 atau base money. M0 atau uang primer adalah uang yang paling liquid, mencakup uang tunai yang beredar di masyarakat dan cadangan bank di Bank Indonesia. Pertumbuhan M0 sering mencerminkan likuiditas dalam sistem ekonomi dan dapat mendorong aktivitas ekonomi bila efektif mengalir ke sektor real. Dalam rapat pimpinan nasional Kadin, peningkatan base money atau M0 merupakan bagian dari kebijakan moneter dan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena semakin besar M0, semakin besar potensi aliran dana ke sektor usaha dan konsumsi. Dalam bagian ini, kita akan membagi analisis ke dalam 3 dekade, yaitu pertama era Presiden SBY pada tahun 2004 sampai 2014, yang kedua era Presiden Jokowi 2014 sampai 2024, dan yang ketiga analisis kuartalan terbaru pada tahun 2015 sampai 2025. Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2004 sampai 2014 umumnya stabil di kisaran sekitar 5% sampai 6,5% per tahun, dengan penurunan tajam pada 2009 akibat krisis global. 2009 akibat krisis global. Tahun 2004 5,1%, tahun 2005 sekitar 5,6%, tahun 2007 sampai 2008 puncak sekitar 6,3% sampai 6,5%. Tahun 2009 pertumbuhan turun tajam ke 4,6%, yaitu dampak krisis ekonomi global. Tahun 2010 sampai 2012 kembali naik di kisaran 6%, dan tahun 2013 sampai 2014 menurun menjadi sekitar 5,5% sampai 5,0%. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi Indonesia tumbuh dari sekitar 5,0 sampai 6,2% per tahun pada dekade 2000-an, didukung oleh ekspor komoditas dan konsumsi domestik. Kaitannya dengan M0, Bank Indonesia pada periode ini menjaga stabilitas moneter. Pertumbuhan base money meningkat seiring kebutuhan ekonomi luas, terutama selama krisis global pada tahun 2008. Era Presiden Joko Widodo ditandai fokus pada infrastruktur dan reformasi investasi. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 sampai 5,3% menjelang pandemi, kemudian pulih kembali setelah 2022 sampai 2023. Bank Indonesia menerapkan kebijakan akomodatif dan menambah likuiditas untuk mendorong kredit. Dekade terbaru ini menunjukkan dinamika moneter yang lebih kompleks. Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan adjusted base money atau M0 yang signifikan sepanjang 2025, misalnya pertumbuhan mencapai 13-18% tergantung kuartal, dengan total base money mencapai di atas 2,1 juta triliun pada akhir 2025. Penelitian ekonomi mengatakan M0 yang meningkat mencerminkan likuiditas yang tersedia untuk perbankan dan masyarakat. Namun, efeknya terhadap GDP tergantung seberapa cepat uang tersebut beredar ke sektor real. Poin pentingnya di sini, ketika M0 tumbuh cepat, ini dapat mempercepat konsumsi dan investasi. Namun, jika uang menumpuk di perbankan sebagai cadangan, efeknya terhadap pertumbuhan bisa lebih lambat. Dari 3 dekade, Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi stabil meski terdapat tekanan global dan pandemi. Peningkatan M0 seperti yang disebut Menteri Keuangan di Rapimnas Kadin 2025 adalah bagian dari upaya menjaga liquidity agar ekonomi domestik tetap bagus. Poin penutup di sini, M0 itu penting, tapi efektivitasnya tergantung pada aliran ke sektor real. Perlu monitoring berkelanjutan terhadap kredit, konsumsi, dan investasi agar pertumbuhan M0 dapat berkontribusi maksimal pada gross domestic product. Empiris atau literatur emerging market dan bukti Indonesia. Efek M0 atau uang beredar terhadap GDP real biasanya non-segera.
ada lag beberapa kuartal, banyak studi juga menemukan respon output positif dalam 1-4 kuartal. Sementara inflasi dapat merespon lebih lambat atau cepat tergantung pada supply shock dan nilai tukar. Tahun 2014 sampai 2024, pada zaman Bapak Jokowi, setelah 2015, inflasi lebih stabil. Kebijakan Bank Indonesia lebih fokus ke inflasi targeting dan stabilitas nilai tukar. Efek M0 ke output mungkin lebih pendek atau lebih kecil karena polisi mix, fiskal dan suku bunga dan ruang fiskal yang besar. Namun pada periode 2020, mengubah transisi sehingga interpretasi harus hati-hati. Pernyataan Pak Purbaya, M0 harus diteruskan berjalan atau tidak berhenti. Secara teori, mendorong aktivitas ekonomi jika transmisi ke kredit dan permintaan efektif berfungsi. Namun, secara kebijakan harus seimbang dengan resiko inflasi, tekanan kurs, dan kapasitas penyerapan investasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan menandakan meningkatnya kapasitas produksi nasional, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas makroekonomi. Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau PDB, yang menunjukkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kinerja perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sektor real, tetapi juga oleh faktor-faktor moneter. Menurut Simanjuntak, menegaskan bahwa jumlah uang beredar atau JUB merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah uang beredar meningkat, kegiatan konsumsi dan investasi dapat terdorong sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila peningkatan uang beredar tidak sejalan dengan kenaikan produksi barang dan jasa, hal tersebut justru dapat memicu kenaikan harga yang berlebihan atau inflasi. Berdasarkan tren data yang divisualisasikan dalam grafik penelitian di atas, terlihat bahwa ketika inflasi menurun dan JUB tumbuh secara terkendali, PDB cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat inflasi meningkat tajam, laju pertumbuhan PDB cenderung melemah. Pola ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan stabilitas harga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar terhadap PDB di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik selama periode 2005 sampai 2024. Yang pertama, konstanta sebesar 1,353,852 menunjukkan bahwa jika variabel bebas atau inflasi dan JUB adalah konstanta, maka nilai dasar pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1,353,852. Dalam praktek ekonomi, kondisi ini jarang terjadi dan nilai insaf ini lebih bersifat matematis sebagai titik awal dalam membentuk garis regresi, sehingga tidak selalu memiliki makna ekonomi yang signifikan. Kedua, setiap kenaikan 1% pada inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% dengan asumsi kriteria paribus. Kedua, setiap kenaikan 1% pada inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% dengan asumsi kriteria paribus. Ini menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini mencerminkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan JUB. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi penting yang mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks perekonomian Indonesia, fluktuasi inflasi seringkali dipengaruhi oleh faktor permintaan agregat, kenaikan harga bahan bakar, nilai tukar rupiah, serta distribusi barang pokok di berbagai wilayah.
Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh koefisien regresi inflasi sebesar minus 56,4085,26 dengan nilai T hitung minus 2,043106 dan probabilitas 0,3115 atau lebih dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Artinya, kenaikan inflasi cenderung menekan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat secara statistik. Temuan ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menekan permintaan agregat, serta menurunkan tingkat investasi akibat naiknya biaya produksi. Meskipun demikian, inflasi Indonesia selama periode 2005 sampai 2024 tergolong terkendali dengan rata-rata berada di kisaran 3-5% per tahun, sehingga tidak menimbulkan tekanan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kebijakan, Bank Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework atau ITF untuk menjaga inflasi tetap stabil sesuai target tahunan. Stabilitas harga yang terjaga ini mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, meskipun hasil statistik menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan, pengendalian inflasi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Jumlah uang beredar atau JUB adalah likuiditas perekonomian menggambarkan total uang kartal, uang giral, serta simpanan berjangka yang beredar di masyarakat. JUB menjadi indikator utama dalam kebijakan moneter karena berhubungan langsung dengan aktivitas konsumsi, investasi, dan tabungan masyarakat. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien JUB sebesar 0,00216 dengan nilai T hitung 27,95929 dan probabilitas 0,000 artinya kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Artinya, semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, semakin tinggi pula kegiatan ekonomi yang terjadi, baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi sektor produktif. Berdasarkan hasil uji simultan atau PF test, diperoleh nilai F hitung sebesar 664,4591, lebih besar daripada F tabel 3,592 dengan nilai probability F statistik sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Artinya, inflasi dan jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara stabilitas harga dan kelancaran likuiditas merupakan faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi yang stabil menjaga daya beli masyarakat, sementara peningkatan jumlah uang beredar memperluas kapasitas konsumsi dan investasi. Keduanya berperan penting dalam membentuk kestabilan makroekonomi dan mendorong pertumbuhan PDB yang berkelanjutan.